Saya adalah kreator dari Stargazer Ball Kingdom, dan sekarang kita akan nge-reaction. Ini kalau gak salah yang perang ini kan? Hah? Oh ini yang Saipan ya? Ini yang Saipan deng ya? Gue lupa kalau ini yang Saipan ya. Elevation 050. Dark 1, south 700. Halo sobat semuanya dimanapun kalian berada. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya tetap sehat dan selalu dimudahkan rezekinya. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah film lawas bergenre action yang diangkat berdasarkan latar sejarah pada masa Perang Dunia Kedua. Film ini diadaptasi dari kisah pertempuran di teater Pasifik antara pihak Kekaisaran Jepang melawan pasukan marinir Amerika Serikat saat terjadinya perang di Pulau Solomon serta Pulau Saipan, yang mana mengisahkan tentang keterlibatan beberapa pasukan Amerika dari suku Indian yang ditugaskan sebagai pengirim pesan rahasia dengan memakai bahasa asli mereka. Hal itu dilakukan karena selama peperangan di teater Pasifik, berkali-kali pihak Jepang mampu memecahkan kode serta menerjemahkan pesan rahasia yang digunakan Amerika dalam aktivitas komunikasi mereka. Pertempuran besar yang terjadi di kawasan Pasifik ini dianggap sangat penting bagi kedua belah pihak, di mana Jepang harus sebisa mungkin mempertahankan pulau demi pulau strategis, sementara pihak Amerika berusaha untuk mengambil alih semua pulau yang selama ini dikuasai oleh Jepang demi bisa melakukan serangan langsung ke jantung ibu kota Jepang yaitu Tokyo. Dan pasukan pengirim pesan rahasia inilah yang menjadi kunci kemenangan bagi pihak Amerika di teater Pasifik. Lalu bagaimana kisah selengkapnya? Langsung saja kita simak alur cerita dari film. Support and defend the Constitution of the United States. Dikisahkan film ini terjadi pada latar waktu tahun 1943. Kala itu seorang kopral dari marinir Amerika bernama Joe Enders sedang melakukan pertempuran di Pulau Solomon, sebuah kepulauan yang letaknya berada di sebelah timur Papua, Indonesia. Di sana dia diperintahkan untuk merebut serta mempertahankan sebuah rawa yang menjadi basis pertahanan Jepang di pulau itu. Meskipun ternyata pasukan Jepang yang memang sangat banyak dan telah menguasai seluruh medan berhasil membuat Regu Enders kewalahan. Mereka sempat memintanya untuk mundur dari pertempuran, namun Joe Enders yang memegang teguh perintah dari atasannya tetap memutuskan untuk bertahan, hingga pada akhirnya pasukan Jepang terus menyerang mereka secara all out dan menyebabkan pihak Amerika berhasil dilumpuhkan. Singkat cerita, 3 bulan kemudian, Shin berpindah ke sebuah wilayah pegunungan Rocky yang berada di negara bagian Utah, Amerika Serikat. Pada saat itu terlihat seorang pria bernama Ben yang diberi nama suku dengan sebutan Yahzee karena dia merupakan keturunan suku Navajo Indian dari klan Bitterwater yang kala itu memutuskan untuk menjadi prajurit wajib militer Amerika demi bisa membela tanah airnya dalam kancah peperangan dunia kedua yang sedang terjadi. Dalam perjalanannya itu, dia tak sendiri, karena ternyata terdapat beberapa anggota prajurit wajib militer lainnya yang berasal dari suku Navajo. Salah satunya adalah sahabatnya sendiri yang bernama Charlie atau White Horse sebagai julukan nama sukunya.
Dan kala itu mereka semua akan dibawa ke kamp militer Pendleton, California untuk diberikan pelatihan. Foreign and domestic, Against all enemies, foreign and domestic. and defend the Constitution of the United States. Raise your right hand. Di mana mereka sebagai suku Navajo akan dijadikan sebagai petugas pengirim, penerima, serta penerjemah sandi rahasia pesan radio menggunakan bahasa mereka sendiri saat berada di arena peperangan yang kini sedang terjadi di wilayah Pasifik dengan pasukan Jepang. Semua rencana ini memang sengaja dilakukan oleh militer Amerika. Pihak Jepang selalu berhasil memecahkan kode sandi serta pesan rahasia saat mereka melakukan komunikasi, yang menyebabkan pihak Jepang selalu mampu mengetahui rencana taktis Amerika dalam strategi perangnya. Bahasa suku Navajo Indian dipilih menjadi bahasa komunikasi rahasia pihak Amerika karena memang bahasa itu unik dengan kosakata yang sangat sulit untuk dipecahkan. Mantap. What do we call a tank? Victor, this is X-ray, over. Chetahahi. It comes down to is speed and accuracy under pressure. Pillbox with heavy machine gun. Fire at will. Sementara itu, di saat yang sama di tempat lain, tepatnya di rumah sakit militer Amerika yang berada di Kaneohe Bay, Pulau Oahu, Hawaii, terlihat Kopral Joe Anders yang ternyata selamat dari peristiwa pertempuran mematikan itu berhasil dibawa ke sana. Di tempat itu, dia bersama pasukan lainnya yang terluka akibat perang menjalani perawatan. Walaupun Kopral Joe tetap memaksa untuk bisa diterjunkan kembali ke medan tempur demi bisa membalaskan dendam atas kematian seluruh anggota timnya pada pertempuran di Pulau Solomon. Meski kala itu, pihak medis tetap menyarankan agar Joe beristirahat secara total akibat dari luka di bagian telinganya yang menyebabkan salah satu pendengarannya tuli serta kehilangan keseimbangan dalam berjalan. Maka demi bisa mewujudkan niatnya, dia bersekongkol dengan perawat wanita yang bernama Rita supaya dia bisa membantunya dalam melakukan fit and proper test agar dia tetap bisa menjadi prajurit yang aktif. Bro, lagi bokek nih, pinjam dulu 100. Hah? Pinjam 0. Nih, pakai suar biar mandir. Hari gini masih bingung kota habis. Mau main game tapi HP nangis miris. Di Xbox gak perlu install, gak perlu ribet. Dalam melakukan fit and proper test agar dia tetap bisa menjadi prajurit yang aktif. Amazing. Dan atas usahanya itu, kini Joe Anders kembali dikirim ke pangkalan militer karena dinyatakan sebagai prajurit yang masih aktif dan layak untuk turun ke medan tempur. Hingga kala itu dia langsung dipanggil oleh atasannya yang bernama Mayor Melitz untuk diberikan briefing atas tugas yang akan dia lakukan selanjutnya. Di mana kala itu dia akan ditugaskan untuk turut serta dalam pertempuran di Pulau Saipan. Dan tanggung jawab utamanya adalah untuk menjadi penjaga prajurit Navajo supaya dia tetap hidup. Selaku orang yang paling berharga bagi militer Amerika yang bertugas sebagai pengirim pesan rahasia dalam pertempuran. To keep him alive so he can do his job. It's developed a new code based on their language. The mission is to protect the code. Di hari itu pula, Joe yang kini pangkatnya naik menjadi sersan juga bertemu dengan seorang sersan bernama Pete Anderson yang sama-sama ditugaskan ke dalam Second JESCO atau Joint Assault Company kedua pada pertempuran Pulau Saipan. Dan di saat yang sama, kini pasukan sandi rahasia Navajo juga telah tiba di pangkalan militer Hawaii, yang mana kala itu Ben Yahji diperintahkan untuk bergabung bersama Sersan Joe, sementara Charlie bergabung bersama Sersan Anderson. Meskipun pertemuan pertama mereka terlihat kaku, karena memang sebetulnya kedua sersan itu tak ingin ditugaskan sebagai penjaga orang-orang Navajo seperti layaknya pengasuh. Mereka ingin benar-benar bertempur secara lepas dan tanpa beban untuk melawan orang-orang Jepang. Ben Yazi. Guess the Corps paired us up. I wouldn't get too friendly. Singkat cerita, setelah beberapa bulan mereka berada di pangkalan itu, kini waktu yang ditunggu-tunggu telah tiba, di mana pada tanggal 16 Juni tahun 1944, pasukan Second JESCO atau pasukan penyerang gabungan kedua akan mulai dikirim ke Pulau Saipan untuk menambah kekuatan pasukan JESCO pertama yang telah menjadi pasukan pelopor.
Dalam rencana pertempuran itu, mereka akan ditugaskan untuk menyerang serta merebut basis-basis pertahanan pasukan Jepang yang berada di pulau itu, supaya mereka bisa menguasai Pulau Saipan secara keseluruhan. Some new radio men from headquarters. Due for the last 4 months. All right, we can get ourselves an advanced naval base. Hingga pada malam itu mereka melakukan pesta perpisahan pangkalan, karena esok hari semua pasukan akan mulai diberangkatkan menggunakan kapal-kapal perang untuk menghadapi peperangan besar yang belum pernah mereka alami sebelumnya, terutama bagi para pasukan wajib militer yang sangat minim dengan pengalaman perang. Setelah beberapa waktu menempuh perjalanan laut, pada akhirnya untuk pertama kalinya pasukan Second Jesko berhasil mendarat di Pulau Saipan, di mana pada awal pendaratan itu mereka langsung disambut dengan serangan artileri serta rentetan senapan mesin yang diluncurkan dari bunker-bunker pertahanan pasukan Jepang. Kala itu pasukan Amerika yang sebagian besar terdiri dari tentara wajib militer dengan minim pengalaman, mereka terlihat panik dan ketakutan hingga banyak dari mereka yang gugur setelah beberapa menit menginjakan kakinya di pulau tersebut. Dalam kondisi peperangan seperti itu, sangat mustahil bagi pasukan Amerika untuk bisa terus merangsek maju dan melakukan pertempuran jarak dekat. Karena memang posisi musuh yang berada di atas bukit akan lebih diuntungkan, serta sangat leluasa menyerang siapapun tentara Amerika yang mencoba mendekati mereka. Maka satu-satunya cara untuk bisa memenangkan pertempuran ini adalah dengan cara melakukan serangan jarak jauh yang dilakukan oleh serangan artileri berat pada kapal-kapal perang Amerika yang standby di sekitar pulau itu. Dan Regu Sersanjo kala itu ditugaskan untuk memberi informasi serta memastikan titik lokasi koordinat musuh di atas bukit supaya serangan tersebut tak salah sasaran. Hingga untuk pertama kalinya, Ben Yahzi serta Charlie bekerja sama melakukan tugasnya untuk mengirimkan pesan sandi rahasia kepada kapal-kapal penyerang. Okay, call. Arizona. Okay, call. Dark 1, south 700. Setelah serangan itu berhasil dilakukan, pasukan Amerika kini mulai bisa bergerak maju guna melakukan penyisiran serta mengamankan area basis pertahanan musuh dari pasukan Jepang yang masih tersisa. Meskipun di saat mereka terus bergerak maju, ternyata masih banyak pasukan Jepang yang menunggu mereka di dalam parit serta lubang-lubang persembunyiannya. Hingga dalam peristiwa itu, banyak dari anggota Regu Sersanjo yang gugur secara mengenaskan. Dan situasi itu baru saja menyadarkan Ben Yahzi bahwa ternyata situasi peperangan ini tak semudah dengan apa yang dia bayangkan sebelumnya. Hal itu dibuktikan ketika Sersanjo sebagai pemimpin regu merasa bertanggung jawab untuk melakukan sebuah misi paling berat, yaitu untuk menghancurkan sebuah bunker pasukan Jepang yang memiliki senjata mesin otomatis. Sersanjo melakukan aksi berbahaya ini semua semata-mata demi untuk menjaga semua anak buahnya supaya tetap hidup. Hingga atas kerja kerasnya pula, pada akhirnya Sersanjo berhasil menghancurkan bunker tersebut, sekaligus mengakhiri pertempuran hari ini dengan hasil kemenangan bagi pihak Amerika. Aku tantang kamu buka aplikasi ini selama 10 detik. Cuma 10 detik, tapi pastikan kamu sedang... Pada malam harinya, semua pasukan Amerika kini telah berkumpul di area yang telah berhasil direbut. Di sana mereka beristirahat, sesekali bercanda ria untuk melepas rasa lelahnya. Terlihat Charlie serta Ben Yahzi juga ada di sana, yang mana untuk pertama kalinya mereka melakukan sembahyang sesuai dengan kepercayaan orang-orang Indian di hadapan semua pasukan Amerika. Mereka mendoakan semua tentara yang telah gugur dalam pertempuran supaya bisa menuju ke alam kedamaian serta keabadian, yang membuat semua orang yang melihatnya merasa kagum. Do what you've been sergeant. You get two, you get away.
recorder, Sitsila. Keesokan harinya, semua prajurit masih bertahan di lokasi itu sambil menunggu perintah selanjutnya untuk kembali maju ke medan tempur demi menghancurkan basis-basis pertahanan Jepang di pulau itu. Namun di pagi itu terjadi masalah besar, di mana saat Ben Yahji sedang mandi di sungai, tiba-tiba dia diserang oleh rekannya sendiri yang bernama Private Chick. Karena wajahnya yang oriental serta matanya yang sipit, dia mengira Ben Yahji adalah pasukan Jepang yang menyamar memakai seragam tentara Amerika. Jack! Come on! Get off me! Bit of water people, born for the Tower House clan. Engine looks just like a Jap, don't he? Setelah perkelahian itu berhasil diredam, pada akhirnya semua pasukan Second Jesco kembali menerima perintah untuk Bit of water people, born for the Tower House clan. Oke, BTW gue screenshot. Oke. Looks just like a Jap, don't he? Setelah perkelahian itu berhasil diredam, pada akhirnya semua pasukan Second Jesco kembali menerima perintah untuk bergerak maju guna melakukan pengepungan terhadap basis pertahanan Jepang. Mereka mulai diangkut menggunakan truk militer melewati sebuah perkebunan yang nantinya mereka akan bergabung bersama pasukan Jesco pertama. Namun tiba-tiba di pertengahan jalan, mereka mendapatkan serangan mendadak dari gempuran artileri, yang ternyata serangan itu berasal dari pasukan Amerika yang salah memposisikan koordinat target mereka. I found a stray dog the other day. Serangan yang salah sasaran itu membuat pasukan Second Reichen di bawah pasukan Jesco benar-benar terpojok, dan tak sedikit korban jiwa yang gugur akibat peristiwa itu. Terlebih di saat yang sama, pasukan Jepang yang mengetahui situasi itu memutuskan untuk memanfaatkan momen tersebut, hingga mereka tiba-tiba melakukan serangan mendadak dari atas bukit. Situasi yang sangat mencekam itu membuat Sir Sanjo dipaksa harus berpikir keras. Maka dia memutuskan untuk membawa pasukannya maju menghadapi rentetan serangan pasukan Jepang, yang mana pada saat itulah Sir Sanjo akan memerintahkan Ben Yahji untuk mengirimkan pesan kepada para penyerang artileri supaya mereka merubah target sasarannya. Namun masalah besar terjadi kala itu, karena ternyata alat radio komunikasi milik Ben Yahji rusak akibat terkena tembakan oleh pihak Jepang. Maka atas situasi itu, mereka tak punya pilihan lain. Dan satu-satunya cara bagi Sir Sanjo untuk bisa berkomunikasi adalah dengan mencuri radio milik pihak Jepang yang berada di dalam markasnya. Hingga Ben Yahji tiba-tiba mempunyai sebuah ide, yang mana dia akan menyamar sebagai prajurit Jepang karena memang wajahnya sangat mirip dengan orang-orang Jepang. Dan untuk melancarkan aksinya, Sir Sanjo memutuskan untuk membantunya dengan cara berpura-pura menjadi tawanan perang yang berhasil ditangkap oleh Ben Yahji. Aksi itu cukup menegangkan, karena jika mereka salah sedikit saja, maka nyawa mereka tak akan bisa selamat. Namun skill Ben Yahji dalam menyamar serta kerjasama mereka berhasil mengelabui para pasukan Jepang, hingga mereka mampu melumpuhkan para petugas radio serta berhasil menghubungi pasukan artileri untuk membombardir lokasi tersebut. At 3-2-5, fire force back! Ceasefire! Ceasefire! Setelah basis pertahanan pasukan Jepang di wilayah itu berhasil dikuasai, di hari itu pula para pasukan Amerika menguburkan jasad-jasad rekan seperjuangan mereka yang telah gugur dalam pertempuran. Bahkan di saat yang sama, Sir Sanjo dihampiri oleh salah seorang atasannya untuk diberikan penghargaan berupa Silver Star atas aksinya yang telah berhasil masuk ke dalam markas musuh dan menyelamatkan lebih banyak pasukan marinir Amerika. Meskipun kala itu Sir Sanjo menolak penghargaan itu, karena dia merasa semua tindakan itu bukan atas idenya sendiri, melainkan inisiatif dari Ben Yahji. Maka dia memutuskan untuk memberikan Silver Star tersebut kepada anak buahnya yang telah gugur, supaya bisa diberikan kepada istrinya.
Send that to Nellie's wife. Sersanjo memang sangat berbeda dengan prajurit lainnya. Semua itu terlihat saat pada malam harinya, Ben Yahzi baru saja mengetahui tentang pengalaman beliau selama menjadi prajurit. Yang mana bagi Sersanjo, semua penghargaan itu tak penting. Karena yang paling penting adalah dia bisa menjadi prajurit yang loyal, yang bersedia gugur demi tanah air. Dan dia benar-benar sosok maniak perang yang sangat berdedikasi tinggi. I don't give a shit about medals. I might forget to tell a story about him. Setelah satu malam beristirahat di wilayah itu, singkat cerita keesokan harinya, pasukan Second Recon kembali diperintahkan untuk bergerak maju. Yang mana kali ini mereka akan berjalan kaki menuju sebuah pemukiman masyarakat Jepang yang berada di sebuah desa bernama Desa Tanapag. Yaitu untuk mengamankan desa itu dari pasukan Jepang yang bersembunyi di tengah masyarakat sipil, serta memastikan wilayah tersebut layak untuk dijadikan pangkalan sementara. Announced the end of blackouts on Hawaii. Area secured. Tidak ada kejanggalan ataupun hal yang mencurigakan saat semua pasukan Amerika memasuki desa itu. Bahkan mereka mulai bisa bercengkrama serta bersosialisasi dengan para warga yang terlihat ramah dan menyambut mereka dengan sukacita. Namun saat Sersan Anderson memutuskan semua pasukan Announced the end of blackouts on Hawaii. Area secured. Tidak ada kejanggalan ataupun hal yang mencurigakan saat semua pasukan Amerika memasuki desa itu. Bahkan mereka mulai bisa bercengkrama serta bersosialisasi dengan para warga yang terlihat ramah dan menyambut mereka dengan sukacita. Namun saat Sersan Anderson memutuskan untuk menjadikan desa itu sebagai pangkalan sementara, secara tiba-tiba mereka diserang oleh pasukan Jepang yang terus berdatangan dari atas bukit. Hingga serangan awal itu membuat desa itu sebagai sosialisasi dengan para warga yang terlihat ramah dan menyambut mereka dengan sukacita. Namun saat Sersan Anderson memutuskan untuk menjadikan desa itu sebagai pangkalan sementara, secara tiba-tiba mereka diserang oleh pasukan Jepang yang terus berdatangan dari atas bukit. Hingga serangan awal itu membuat Harigen, seorang tentara penyembur api, gugur dengan cara yang sangat mengenaskan. Pasukan Second Recon Amerika yang kala itu sedang dalam posisi tidak siap, disergap secara membabi buta oleh pasukan Jepang yang jumlahnya 2 kali lipat dari mereka. Dan tentu saja kondisi itu membuat Sersanjo serta Anderson merasa panik, karena mereka harus bertanggung jawab atas 2 orang prajurit Navajo yang sangat berharga bagi militer Amerika. Meski sekuat apapun mereka melakukan pertahanan, pada akhirnya pasukan Jepang tak bisa ditahan. Mereka terus merangsek masuk untuk menargetkan pengirim pesan rahasia Amerika yang saat ini sangat dicari. Hingga dalam situasi genting itu, pada akhirnya Sersan Anderson harus gugur saat dia berusaha menyelamatkan Charlie. Kejadian itu sempat terlihat oleh Sersanjo saat ia melihat Charlie yang kini berhasil ditangkap dan akan dijadikan tawanan oleh pihak Jepang. Dan di saat itulah Charlie berusaha memberikan pesan isyarat kepada Sersanjo supaya dia tak segan-segan untuk melumpuhkannya, daripada dia harus ditawan dan membocorkan pesan rahasia bahasa Navajo kepada pihak Jepang. Dan inilah yang terjadi. Kejadian itu sekaligus mengakhiri pertempuran di hari itu dengan kemenangan telak bagi pihak Amerika. Meskipun peristiwa itu benar-benar membuat Ben Yahzi merasa emosi kepada atasannya karena dia tak pernah mengira bahwa Sersanjo akan tega melakukan itu semua kepada sahabatnya sendiri. Dan dari sanalah kini Ben Yahzi seakan-akan tak pernah lagi mempedulikan tentang arti peperangan ini, karena saat ini yang dia pikirkan adalah bagaimana dia bisa secepat pulang, entah itu ke rumah atau kepada kematiannya.
Singkat cerita, setelah berhasil mengamankan desa Tanapag, kini mereka diperintahkan untuk terus maju menuju ujung utara dari Pulau Saipan demi bisa mengepung basis pertahanan Jepang yang berada di titik terakhir pulau tersebut. Mereka terus berjalan kaki dan kini pasukan Second Recon mulai bergabung bersama pasukan Jesko pertama yang dipimpin oleh seorang kolonel bernama Gani. Mereka mulai melakukan serangan artileri ke atas pegunungan yang diduga menjadi basis pertahanan terakhir pasukan Jepang. Dan misi mereka kali ini adalah untuk menetralisir pegunungan tersebut demi bisa melindungi pasukan marinir ke-8 yang berada di belakang mereka. Is that big piece of rock you see over there. Now they want us to go over and check it out. Setelah gempuran artileri itu, kini mereka mulai memasuki area pertahanan musuh dengan sangat hati-hati. Meskipun kala itu Ben Yahzi masih menunjukkan sikap emosinya seakan tak peduli akan kematiannya. Hingga secara tak terduga, kala itu mereka berada di tengah ladang ranjau darat yang sengaja disebar oleh pasukan Jepang. Dan di saat yang sama, rentetan senapan mesin pasukan Jepang tiba-tiba menyerang mereka secara masif. Jesus Christ, we're in the middle of a goddamn minefield! Semua pasukan Amerika di bawah komando Kolonel Gani berusaha menyelamatkan diri, tak peduli dengan ranjau darat yang berada di antara kaki-kaki mereka. Meskipun pada akhirnya, Kolonel Gani harus terkena tembakan dari pihak musuh dan menyebabkan dia gugur pada awal-awal pertempuran. Kini komando serta tanggung jawab secara otomatis diambil alih oleh Sersanjo dengan pasukannya yang hanya tersisa 4 orang bersama Papa serta Private Chick. Dia mulai terlihat frustasi, terlebih saat Sersanjo melihat Ben Yahzi yang sengaja melakukan aksi-aksi nekat meskipun tanpa perintah. Dan itu sangat merepotkannya, karena Sersanjo masih bertanggung jawab atas keselamatan anak buahnya tersebut. God damn it, Yahzi, get over here! Yahzi! Hey! Bahkan kini tekanan peperangan semakin membuatnya putus asa saat pasukan artileri Jepang mulai menyerang konvoi pasukan marinir ke-8 Amerika yang sedang menuju ke arah mereka. Hingga serangan itu berhasil menghancurkan beberapa tank Sherman Amerika serta melumpuhkan puluhan prajurit infanteri. Ya malah iklan. Maka untuk terakhir kalinya, Sersanjo berinisiatif untuk memerintahkan Ben Yahzi mengirimkan pesan permintaan bantuan serangan udara supaya bisa menghancurkan senjata-senjata berat milik pasukan Jepang yang tiada hentinya melakukan serangan. Namun di saat yang sama, radio milik Ben Yahzi ternyata berhasil direbut oleh pasukan Jepang hingga pada saat itu Sersanjo berusaha untuk mendapatkannya kembali. Meskipun di saat yang sama, Sersanjo serta Ben Yahzi harus terkena serangan yang menyebabkan mereka terluka cukup parah, namun mereka tetap berhasil melakukan tugasnya. Di saat itulah, Ben Yahzi mulai menyadari tentang semua tugas seorang prajurit militer. Dia mulai melihat tanggung jawab besar yang diemban oleh Sersanjo demi memegang teguh perintah atasannya. Dan semua itu terbukti saat dia berusaha untuk menyelamatkannya dari kematian. Walaupun pada saat itu pula dia baru saja mengetahui bahwa Sersanjo sedang dalam keadaan sekarat akibat terkena peluru yang tepat mengenai dadanya. Serangan udara yang dilancarkan dari pesawat-pesawat tempur itu bersamaan dengan saat-saat terakhir Sersanjo.
semua anak buahnya tak kuasa melihat atasan yang selama ini mereka andalkan mulai mengucapkan doa-doa terakhir untuk mengiringi kepergiannya. Hingga pada akhirnya, di basis pertahanan Jepang yang terakhir itu, Sir Sanjo pergi untuk selama-lamanya. Di akhir film ini memperlihatkan bahwa singkat cerita, kini Ben Yahji telah kembali pulang ke kampung halamannya dengan membawa kemenangan perang bagi pihak Amerika. Di atas pegunungan Rocky itu, dia bersama keluarganya mendoakan mendiang Sir Sanjo dengan kepercayaan orang-orang Indian. Berharap dia akan mendapatkan ketenangan serta kebahagiaan di alam keabadian. Hingga dengan ini pula, film ini pun akhirnya Tamat. Oke, sampai di sini dulu videonya ya.